Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Irma Sri Ramadan, Nailatul Umroh, Novia Dewi Arianti, Reza Fitri, dan Sri Bulan Marniati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Rani Sufia, SPD MPD. Nah, materi pertama itu definisi dari pendekatan pembelajaran yang saya sendiri akan menjelaskannya. Pendekatan pembelajaran merupakan metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa dengan menyesuaikan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, setiap pendekatan itu memiliki prinsip dan juga metode yang berbeda dalam membantu siswa untuk memahami materi pelajaran. Pendekatan itu tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi oleh guru, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana siswa itu dapat menerima, memahami, serta menerapkan konsep yang diajarkan dalam kehidupan mereka. Guru juga memiliki kebebasan dalam memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi pembelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran untuk poin 1 dan poin 2 yang akan dijelaskan oleh Novia Dewi Arianti. Kepada Novia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan konsep dan pendekatan proses. Pendekatan konsep dan pendekatan proses ini berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran disampaikan kepada siswa. Yang pertama itu ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep menekankan pada penyampaian teori atau prinsip secara langsung oleh guru. Siswa menerima informasi yang sudah tersusun rapi dalam bentuk definisi, rumus, ataupun teori. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini memungkinkan siswa mengalami sendiri bagaimana suatu konsep diperoleh. Guru membimbing siswa dalam proses eksplorasi dan investigasi untuk menemukan teori atau prinsip secara mandiri. Perbedaan dari pendekatan konsep dan pendekatan proses ini, kalau pendekatan konsep lebih cepat dan efisien, tetapi kurang melibatkan pemikiran kritis siswa. Sementara pendekatan proses lebih meningkatkan keterampilan berpikir siswa, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian materi yang kedua itu ada pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana guru menyusun materi pelajaran, apakah dimulai dari konsep umum ke khusus ataupun sebaliknya. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini guru memulai dengan teori atau prinsip umum, lalu menerapkannya pada kasus-kasus spesifik. Misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru menjelaskan aturan tentang kalimat pasif sebelum memberikan contoh penggunaannya dalam teks. Kemudian yang kedua ada pendekatan induktif, yaitu guru memberikan contoh-contoh konkret terlebih dahulu, kemudian siswa diminta untuk menemukan aturan atau konsep yang mendasarnya. Misalnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan beberapa contoh kalimat pasif dan meminta siswa untuk mengidentifikasi pola atau ciri-ciri kalimat tersebut sebelum memberikan definisinya. Perbedaan dari kedua pendekatan tersebut yaitu pendekatan deduktif lebih terstruktur dan sistematis, tetapi bisa membuat siswa kurang aktif berpikir, sementara pendekatan induktif lebih mendorong keterlibatan siswa dalam menemukan pola atau aturannya sendiri. Sekian materi dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novia. Materi selanjutnya yaitu tentang poin ketiga dan poin keempat yang akan dijelaskan oleh Irma Sri Ramadan. Kepada Irma Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan ekspositori dan pendekatan heuristik. Pendekatan ekspositori merupakan seperti guru berperan sebagai sumber utama informasi dan memberikan penjelasan secara langsung. Siswa menerima informasi dalam bentuk ceramah atau presentasi dari guru tanpa banyak melakukan eksplorasi diri. Yang kedua ialah pendekatan heuristik. Berbeda dengan ekspositori, dalam pendekatan ini siswa memberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Siswa diajak untuk melakukan investigasi, penelitian, atau pemecahan masalah sebelum guru memberikan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan ekspositori lebih cepat dan efisien, tetapi pendekatan heuristik lebih
meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya ialah pendekatan kecerdasan. Pendekatan kecerdasan mengacu pada strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan siswa. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya menyampaikan materi dengan cara yang sama kepada semua siswa, tetapi mempertimbangkan perbedaan individu dalam kemampuan berpikir dan belajar. Guru dapat menggunakan berbagai metode seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, atau penggunaan multimedia untuk menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Misalnya, siswa yang memiliki kecerdasan linguistik lebih baik mungkin lebih suka belajar melalui membaca dan menulis. Sementara siswa dengan kecerdasan visual spasial lebih mudah memahami konsep dengan menggunakan diagram atau ilustrasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irma. Materi selanjutnya yaitu poin kelima yang akan dijelaskan oleh Naila Umroh. Kepada Naila, disilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu mengenai pendekatan kontekstual, atau bisa juga disebut dengan contextual teaching and learning. Bisa disingkat dengan CTL. Nah, pelajaran kontekstual ataupun contextual teaching and learning ini merupakan pendekatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata siswa. Nah, pendekatan ini dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang menekankan bahwasanya membangun diri sendiri dengan pemahamannya melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, pendekatan kontekstual ini adalah metode pembelajaran yang membantu siswa untuk menghubungkan materi akademik mereka dengan kehidupan nyata mereka. Nah, melalui pendekatan ini, siswa lebih mudah untuk memahami dan mengingat pelajaran mereka, karena bisa melihat dengan relevan dengan apa yang ada di dunia sekitar mereka. Nah, menurut Diknas pada tahun 2002, CTL ini adalah strategi pembelajaran yang meningkatkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Nah, sementara itu, menurut Johnson pada tahun 2008 menyatakan bahwasanya sistem CTL ini bertujuan untuk membantu siswa untuk menemukan makna dalam pelajaran dengan menghubungkannya dengan konteks sosial, budaya, ataupun pribadi mereka. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya CTL ini adalah strategi pembelajaran yang mengaitkan kita dengan dunia sekitar, sosial maupun budaya, bahkan diri pribadi kita. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila. Materi selanjutnya yaitu CTL yang melibatkan 7 komponen utama dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Sri Bulan Marniati. Kepada Sri Bulan, disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang CTL atau Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 7 komponen utama dalam pembelajaran. Nah, yang komponen pertamanya itu adalah konstruktivisme, di mana pada komponen ini siswa membangun sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya sebelumnya. Di sini pembelajaran tidak hanya bersifat hafalan, tapi siswa juga bisa melakukan pembelajarannya berbasis eksplorasi, di mana siswa dapat melakukan pengumpulan data, kegiatan lapangan, dan pemecahan masalah. Nah, yang kedua itu bertanya atau questioning. Di sini, siswa dan guru aktif bertanya untuk menggali informasinya lebih dalam, di mana pada kegiatan bertanya ini dapat membantu siswa berpikir kritis dan menemukan hubungan antar konsep yang mereka pelajari. Nah, yang ketiga itu menemukan. Di sini,
Pada komponen ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mencari dan menemukan sendiri jawaban atas suatu masalah yang mereka hadapi. Nah, pada komponen ini melibatkan proses observasi, yaitu di mana siswa mengumpulkan dan juga menggali informasinya dan melakukan analisis, serta terakhir itu menyimpulkan informasi yang mereka dapatkan. Nah, komponen yang keempat itu masyarakat belajar atau learning community, di mana siswa ini bekerja sama dalam kelompok untuk saling berbagi ilmu dan pengalamannya. Di sini, pembelajaran siswa tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Nah, poin yang kelima itu pemodelan. Di mana guru sebagai model memberikan contoh konkret, contoh nyata dalam pembelajarannya, baik melalui demonstrasi, baik melalui simulasi atau studi kasus. Nah, ini memudahkan siswa memahami konsep dengan melihat langsung penerapannya oleh guru tersebut. Nah, poin yang keenam itu refleksi atau reflection, di mana seorang siswa diajak untuk merefleksi dirinya sendiri melalui pengalaman belajar mereka, di mana refleksi ini membantu siswa memahami bagaimana pembelajaran dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, baik untuk komponen ketujuh, yaitu penilaian autentik, di mana evaluasi dilakukan berdasarkan aktivitas nyata yang menunjukkan pemahaman dan keterampilan siswa. Contohnya itu, penilaian autentik meliputi proyek, presentasi, laporan, dan portofolio. Baik, saya masuk kepada penerapan CTL dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran berbasis CTL ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, baik dalam kelas besar maupun dalam kelas kecil, di mana beberapa metode yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah dapat kita bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut problem based learning, di mana pada penerapan metode ini atau pendekatan ini, siswa diberikan permasalahan nyata untuk diselesaikan oleh mereka sendiri. Nah, yang kedua itu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana pada pendekatan ini siswa bekerja sama dalam kelompok untuk berbagi pemahaman dan pengalamannya. Nah, yang ketiga itu pembelajaran langsung atau direct instruction, di mana seorang guru memberikan contoh konkret, contoh nyata kepada siswa sebelum siswa melakukan eksplorasi mandiri. Baik, sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Bulan Marniati. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran itu lebih menekankan bahwa tidak ada satupun pendekatan yang lebih baik, tetapi guru itu harus dapat menyampaikan metode pembelajarannya dengan menyesuaikan karakteristik siswa dan tujuan pendidikan. Nah, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah yang paling baik itu pendekatan kontekstual atau CTL, karena dapat membantu siswa dalam memahami konsep belajar yang lebih baik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Tetapi pendekatan ini juga membutuhkan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.